Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kali ini ya, siswa kelas 11? Semoga pada hari ini kalian semua dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada hari ini pertemuan kali ini adalah membahas tentang sistem hukum dan peradilan internasional. Sebagaimana janji saya yang kemarin bahwa pertemuan yang pertama ini adalah sistem hukum dan peradilan internasional. Dalam sistem hukum dan peradilan internasional nanti ada 3 kali pertemuan. Nanti yang pertemuan pertama sekarang ini adalah membahas tentang pengertian hukum internasional, azas-azas hukum internasional. Sebelum kita masuk di dalam materi ini, silakan anak-anakku semua menyiapkan alat tulis beserta bukunya ya. Nanti materi-materi yang saya sajikan silakan dirangkum sebagai bahan untuk menghadapi ulangan nanti. Baik, akan kita mulai. Tolong ya belum subscribe ya. Ini supaya kalian terus bisa mengupdate informasi-informasi pembelajaran saya, silakan di-subscribe. Yang sudah subscribe silakan like. Dan jangan lupa silakan ditulis nama, nomor absen dan kelas sebagai bukti bahwa Anda semua sudah masuk di channel pembelajaran YouTube. Silakan, saya tunggu ya. Ditulis nama, nomor absen dan kelas sebagai bukti absen di channel pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anakku setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model kali ini dengan sistem jarak jauh, anak-anakku supaya dapat menjelaskan pengertian hukum internasional. Yang pertama. Yang kedua, anak-anak bisa mengidentifikasi tentang azas-azas hukum internasional. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran ya. Hakikat hukum internasional. Sebetulnya setiap negara dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain atau hubungan internasional itu dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan negara-negara tersebut. Jadi, hukum yang mengatur hubungan antar negara, negara yang saya maksud adalah negara yang berdaulat, itu disebut hukum internasional. Jadi, hukum internasional itu adalah merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara yang berdaulat dengan negara yang lain. Baik, saya paparkan beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian hukum internasional. Yang pertama adalah J.L. Brilin mengemukakan tentang pengertian hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip aksi yang mengikat hubungan antar negara. Lalu menurut Mukhtar Kusmatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur hubungan antara persoalan yang melintasi batas negara. Yang ketiga, menurut Wiryono Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Sebetulnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan tentang pengertian hukum internasional. Tidak hanya 3 ini ya. Misalkan ada Ivan A. Scherer ya, juga mengemukakan. Lalu Gister itu juga mengemukakan pengertian hukum internasional. Tapi ini saya ambil 3
silakan ditelaah ya dari ketiga tersebut mana yang cocok dengan kalian. Tapi pada hakikatnya sebetulnya hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berdaulat. Itu hakikat hukum internasional. Lalu azas hukum internasional. Banyak sekali tokoh yang mengemukakan tentang azas-azas hukum internasional. Itu tidak sama ya. Di sini saya mengambil beberapa azas ya. Beberapa azas hukum internasional. Yang pertama azas teritorial. Jadi azas teritorial itu merujuk pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayah negara tersebut. Jadi negara itu memiliki hak penerapan hukum terhadap semua orang yang berada di wilayahnya. Dan negara berhak menindak setiap orang yang melakukan kesalahan di wilayah negara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu adalah azas teritorial. Lalu yang kedua, azas kebangsaan. Jadi azas kebangsaan itu merujuk pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Jadi dengan demikian, hukum bagi warga suatu negara itu berlaku dimanapun warga negara tersebut melakukan perbuatan yang melawan hukum, termasuk di negara lain. Itu kalau azas kebangsaan. Jadi misalkan warga negara Indonesia berada di Amerika, hukum Indonesia juga masih melekat di sana. Lalu yang ketiga atau C adalah azas kepentingan umum. Jadi azas kepentingan umum ini adalah berkaitan dengan kepentingan bagi seluruh masyarakat. Jadi berdasarkan azas ini, hukum internasional itu dibentuk untuk kepentingan seluruh negara atau kepentingan internasional, bukan untuk negara besar saja atau negara yang kaya saja. Jadi ini adalah asas kepentingan umum. Jadi ya negara walaupun negara miskin pun dia memiliki kepentingan. Yang D ini adalah azas pacta sunt servanda. Artinya berkaitan dengan perjanjian internasional, berdasarkan azas ini setiap perjanjian internasional yang telah disepakati harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada pengingkaran. Jadi kalau sudah disepakati ya harus dilaksanakan. Ini menurut azas pacta sunt servanda. Lalu yang berikutnya adalah azas equal rights. Artinya bahwa semua pihak ini memiliki kedudukan yang sama. Berdasarkan asas ini, masing-masing negara saling menghormati dan menjaga kehormatan. Ini azas persamaan ya, sama dengan azas persamaan. Lalu azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini bermakna perlunya keterbukaan untuk memberikan informasi dengan jujur dan dilandasi keadilan. Dengan demikian, setiap pihak mengetahui antara lain hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan internasional. Jadi ini adalah asas keterbukaan. Mungkin kalau kurang paham bisa diputar ulang ya nanti biar lebih paham.
Lalu berikutnya tentang sumber-sumber hukum internasional. Jadi sumber-sumber hukum internasional. Kalau sumber itu adalah asal, ya. Asal dari mana hukum tersebut terjadi. Jadi asalnya. Yang pertama, sumber hukum yang pertama adalah perjanjian internasional. Jadi perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional yang terdiri dari negara-negara yang bertujuan untuk membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi bentuk perjanjian internasional itu dapat berupa traktat. Traktat itu perjanjian tuh ya. Lalu kovenan, konvensi, dan perjanjian-perjanjian lainnya. Yang B adalah kebiasaan internasional. Adalah kebiasaan antar negara di dunia yang merupakan kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum. Jadi hal-hal dari negara-negara yang merupakan kebiasaan, ya, tapi bisa diterima oleh negara lain. Itu bisa dijadikan sumber hukum. Contohnya, kebiasaan internasional adalah aturan tentang cara-cara mengadakan perjanjian internasional. Itu pendapat negara-negara mungkin bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Lalu yang C adalah sumber hukum internasional jurisprudensi dan doktrin. Ini adalah sumber tambahan dari ketiga sumber hukum internasional di atas ya. Jadi jurisprudensi yang dimaksud adalah putusan hakim pengadilan internasional. Jadi selama belum ada hukumnya, kalau ada kasus internasional, hakim memutuskan, maka keputusan hakim itu bisa dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara berikutnya. Asalkan perkaranya sama, ya, jadi jenisnya sama. Lalu doktrin, ini yang dimaksud adalah pendapat para ahli hukum internasional. Jadi para ahli hukum itu berpendapat, maka itu bisa dijadikan hukum internasional. Ya memang orangnya harus ahli ya kalau dijadikan hukum internasional. Lalu prinsip hukum umum. Prinsip ini mendasari sistem hukum positif dan lembaga hukum di dunia. Jadi sistem hukum yang ada di negaranya masing-masing ini bisa dijadikan sumber hukum internasional. Yang berikutnya tentang bentuk produk hukum internasional. Bentuk produk hukum internasional. Antara lain bentuk-bentuknya, yang pertama adalah resolusi. Adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional. Resolusi itu ya, keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations atau singkat UN ya, di dalam PBB. Jadi itu terdapat dua resolusi. Misalkan pertama resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum atau General Assembly itu loh, PBB. Yang berikutnya konvensi. Konvensi itu merupakan perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum. Nama lain dari konvensi adalah Covenant, Pakta, Agreement, dan Charter atau piagam ya, Charter. Itu konvensi. Lalu ada protokol dan aneks. Adalah aturan lebih lanjut dari perjanjian internasional yang tidak dapat berdiri sendiri,
tetapi terikat dengan perjanjian induknya. Ini tentang bentuk produk hukum internasional. Lalu subjeknya, subjek yang dibahas tentang hukum internasional, itu yang pertama adalah negara. Berarti negara itu subjek hukum internasional. Sejak lahirnya hukum internasional, bahkan hukum internasional sempat dianggap sebagai hukum antar negara. Yang kedua, Tahta Suci Vatikan. Itu juga bisa disebut subjek hukum internasional. Jadi itu gereja ya, gereja Katolik yang ada di Roma itu memiliki perwakilan di PBB yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Jadi ini luar biasa ya. Tahta Suci Vatikan itu merupakan subjek hukum internasional. Yang C adalah organisasi internasional. Jadi sebuah organisasi itu disebut sebagai organisasi internasional bila mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Jadi hal ini dapat dilihat dari perjanjian yang mendasari berdirinya organisasi internasional. Lalu berikutnya tentang Palang Merah Indonesia ya. Palang Merah Internasional. Itu juga merupakan subjek hukum internasional. Jadi yang dimaksud ini adalah Palang Merah Internasional. Itu International Committee of the Red Cross yang berkedudukan di Jenewa. Jadi markasnya di Jenewa sana. Dan bukan organisasi Palang Merah Nasional yang terdapat di suatu negara. Jadi ada di Jenewa ya. Lalu pemberontak ini juga merupakan subjek hukum internasional. Tetapi pemberontak ini diakui sebagai jika memenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak semua pemberontak itu bisa menjadi subjek hukum internasional. Ada syaratnya. Yaitu yang pertama terorganisasi dan teratur di bawah pimpinan yang jelas. Yang kedua, mengenakan tanda pengenal atau seragam yang menunjukkan identitas. Yang ketiga, menguasai sebagian wilayah secara efektif sehingga benar-benar berada di bawah kekuasaannya. Yang keempat, mendapat dukungan dari rakyat wilayah yang didudukinya. Jadi pemberontak itu bisa merupakan subjek hukum internasional. Harus memenuhi 4 kriteria tersebut ya. Yang F adalah gerakan pembebasan nasional. Jadi salah satu cara gerakan pembebasan nasional agar mendapat pengakuan sebagai subjek hukum internasional adalah mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara lain. Jadi contohnya gerakan pembebasan nasional adalah organisasi pembebasan Palestina. Itu juga bisa diakui. Lalu organisasi non-pemerintah itu juga bisa merupakan subjek hukum internasional. Organisasi non-pemerintah atau non-government ya, ini adalah organisasi merupakan lembaga yang didirikan oleh swasta atau non-pemerintah. Jadi salah satu tujuannya ini adalah mencoba mempengaruhi subjek-subjek hukum internasional melalui kegiatan yang jangkauannya dapat meluas antar negara. Jadi contohnya NGO itu ya. Jadi NGO itu adalah singkatan dari Greenpeace yang perlindungan lingkungan. Itu bisa menjadi subjek hukum internasional. Lalu individu ini juga merupakan subjek hukum internasional. Jadi seperti kamu, saya itu juga merupakan subjek hukum internasional. Jadi pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum internasional ini mengalami perkembangan sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua.
Jadi ada berbagai konvensi itu mengenai hak asasi manusia. Namun sebagai subjek dalam hukum internasional, peningkatan status ini menjadi penting ketika terjadi sejumlah kejahatan atas hak asasi manusia, seperti genosida itu kejahatan hak asasi manusia yang tinggi ya, dan pembunuhan massal sejumlah wilayah, misalnya genosida di Rwanda itu juga merupakan subjek hukum internasional. Jadi itu saja ya tentang pertemuan kali ini, dan silakan kalian menyelesaikan tugas-tugas tentang bab ini, yaitu satu soal ya. Jadi tulis dan jelaskan asas-asas hukum internasional. Itu silakan ditulis. Nanti silakan dikirim tugas itu melalui GC Google Classroom. Jadi semua tugas itu harus dikirim ke Google Classroom biar tugasnya bisa terkumpul. Sekian saja pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan saya selalu berdoa untuk kesehatan kalian semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.